Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Lavinia Silalahi, NPM 1801010144 dari grup PGA 3, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode mengajarkan puisi di kelas 5 SD. Yang pertama, metode yang saya gunakan yaitu metode picture and picture. Metode picture and picture adalah metode yang dilakukan dengan mengamati suatu gambar secara langsung. Contohnya, seorang anak menggambar apa yang dia dapatkan dari pemikirannya, kemudian dia gambar semenarik mungkin, dan kemudian dia memperjelaskannya apa tujuan dari gambar yang ia gambar tersebut secara langsung di depan kelas. Teknik pengamatan dilaksanakan di dalam kelas. Pada dasarnya siswa senang dengan sebuah media yang menarik dilihat oleh siswa. Ibaratnya dia berpuisi dengan apa yang dia gambarkan dari yang ia ketahui kepada teman-temannya. Kemudian temannya dapat menilai dan dapat mengikuti hal positif dari penjelasan anak tersebut. Di media yang menarik dilihat oleh siswa tersebut, siswa akan lebih peka atau lebih termotivasi untuk mengekspresikan sesuatu yang dilihatnya dan akan menghasilkan kepercayaan diri anak tersebut. Baiklah, yang kedua, media dalam mengajarkan topik puisi. Ini yang saya gunakan yaitu media audiovisual, yang dimana media yang menampilkan suara dan gambar seperti film, video. Contohnya itu si guru menampilkan sebuah cerita yang dapat disimpulkan oleh anak setelah mereka memperhatikan tayangan dari film atau bentuk video yang telah ditampilkan. Sebelumnya, menulis puisi, siswa diajak untuk belajar tentang unsur-unsur puisi. Sajikan sebuah karya puisi yang memang sudah kita ketahui, kita kuasai sesuai dengan usia anak. Dikatakan di situ bahwa tingkat penjelasan yang diberikan guru itu harus sesuai dengan taraf kemampuan anak dalam menanggapi atau memahami sebuah gambar atau bentuk media lainnya. Jadi anak itu mudah memahami dengan cepat dan sangat antusias dalam berbicara pada saat nanti ditanya oleh gurunya. Di sini ada tayangan dalam layar monitor agar konsentrasi siswa terpusat bila mana perlu sudah dalam bentuk video, sehingga terlihat bagaimana membaca, terlihat larik-larik dalam bait-bait puisinya atau menggunakan media audiovisual. Baiklah, yang ketiga, pendekatan dalam mengajarkan topik puisi yang saya pakai adalah pendekatan kontekstual. Mengungkapkan sistem kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik melihat makna dalam bahan yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, merumuskan pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan peserta didik memperluas dan menerapkan pengetahuan yang lebih luas dan lebih kreatif. Contohnya, di sini kita dapat melihat adanya suatu pemahaman yang dilihat anak di luar dari tempat tinggalnya apabila ia
sedang memperhatikan suatu sekitarnya, ada yang menjadi penarik bagi dia sehingga dia dapat memiliki pendekatan yang baik dengan yang efektif dan efisien. Kemudian yang D, alasan memilih metode media pendekatan. Di sini alasan saya memilih metode media dan pendekatan di atas adalah dikarenakan umumnya sebuah media membawa pesan yang secara sadar atau tidak akan tertanam dalam pikirannya. Oleh karena itu, pemanfaatan media dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membawa pengaruh yang baik bagi kemampuan peserta didik dalam menyerap, memahami, menyukai, mengerti isi dari pesan atau informasi yang disampaikan oleh guru mengenai materi pelajaran. Di sini saya akan memberikan contoh. Di sini ada siswa diminta membacakan puisinya di depan siswa dan guru dengan menunjukkan gambarnya. Kemudian guru bersama siswa mengulas hasil puisinya dengan memperhatikan tema, diksi, gaya bahasa, imajinasi, struktur, dan juga perwajahan. Dengan adanya feedback dari guru dan siswa lain, maka siswa akan segera memperbaiki puisinya. Kemudian ada pemilihan media gambar, juga sangat mempengaruhi dalam kegiatan penulisan berpuisi. Media gambar yang diberikan kepada siswa yaitu yang mudah melahirkan daya imajinasi yang tinggi. Imajinasi yang tinggi akan membantu siswa dalam menghasilkan produk penyesuaian gambar tingkat kedewasaan siswa. Di sini ada langkah pembelajarannya siswa untuk menulis puisi secara bersama-sama dalam upaya menghasilkan hasil karya yang bagus dan bernilai seni. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini ada juga karya dari hasil pemikiran atau perasaan saja, melainkan pengungkapan ide, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman hidup seseorang agar karya menarik dibaca. Kita harus selalu belajar dan berlatih menulis dan menulis, terkecuali menulis karya sastra berupa puisi. Menulis puisi bukan suatu pekerjaan yang mudah jika kita menginginkan hasil yang bagus dan bernilai seni. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kemampuan menulis puisi hanya dimiliki orang-orang yang memiliki bakat saja. Kemampuan menulis puisi akan dapat dilakukan oleh semua siswa asalkan mau belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Sebab menulis merupakan kemampuan yang dapat dipelajari semua orang yang apabila niatnya sangat memicu untuk dalam mengikuti pembelajaran dalam topik berpuisi. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa metode, media, dan pendekatan dalam berpuisi itu haruslah kita perluaskan di dalam pola pemikiran yang luas, supaya kita bisa menciptakan karya-karya puisi yang lebih menarik dan hal-hal yang baru dapat kita
kita kembangkan untuk berinteraksi dengan orang lain yang kita jumpai, hingga ada nilai positif dalam berpuisi dan bermakna bagi semua orang. Baiklah, sekian dan terima kasih.